Haleluya, semuanya diberkati Tuhan malam hari ini. Are you blessed tonight? Amen. Tonight, I'd like to welcome you again in the house of the Lord. And tonight we're going to have a special guest. I'd like to just kind of read through this background of the speaker that given by Pak Willy. His name is Reverend Joshua Gwana Tanjung. He's from Surabaya. He found the Father's heart in his personal encounter through a vision in 1998 during a crisis in his life. God put a message on the Father's heart and inner healing from past trauma and emotional wounds. He dedicates his life in the mission that God put in his heart to equip men and women to discover the essence and purpose of life based upon the Word of God. He established the Voice of Life Ministries in 2005. His website is suarakehidupan.org, and his vision is transforming our generation to live for a purpose. He has an undergraduate degree in civil engineering at Petra Christian University in Surabaya, a master's degree in management from Asia Management Institute, Philippines, and doctoral degree in practical ministry from Wagner Leadership Institute. So tonight, if you're ready to be blessed, say amen once again. Amen. Hallelujah. Without further ado, I'd like to invite Gwana Tanjung. Let's welcome him. God bless you. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama kali saya berdiri di sini dan saya merasa diberkati dengan puji-pujian dan juga doa yang disampaikan. Ya, saya sebaiknya ngomong bahasa Indonesia saja. Oke. Ibu bisa bantu saya? Bisa. Karena ada satu lagu yang relate with the issue, the message that I would like to share with you. Ada sebuah lagu yang memberkati saya. Lagu itu tentang bicara mengenal Dia, knowing God. Silakan bisa ditayangkan PowerPoint-nya. Oke. Oh, ini belum dipegang. Saya percaya, mainkan aja. Ibadah yang sejati bukanlah is not knowing about God, but knowing God. It's a difference between knowing about God and knowing Him. The result is not being a religious person, but transforming every believer to be a true worshiper. Ada 4 kepercayaan di bumi. Someone that don't believe that God exists. Secondly, maybe He is, maybe not. Thirdly, He is, but we never know Him. He's too big to be known. He's too far to be known, untuk dikenal. Tetapi yang keempat adalah yang dibawa Yesus. Setiap orang percaya boleh mengalami dan mengenal, atau yang lebih tepatnya dikenal oleh Tuhan lebih dahulu. Mungkinkah manusia boleh mengenal Tuhan? It's impossible. Karena Tuhan itu di surga, kita ada di bumi. It's impossible that someone or a man able to know Him. Tetapi apa yang dibawa Yesus bukanlah sekedar sebuah
sebuah agama. Saya bisa dibantu. Apa yang dibawa Yesus bukanlah sekedar agama yang baru. Mari kita taruh ini dalam hati kita. Jangan taruh Injil itu sebagai salah satu agama. Bahkan dia bukan membawa agama yang lebih baik. Even he did not bring a best religion. What he brought is a gospel of the kingdom. It's a gospel. Adalah berita baik. Taruh dalam hati kita bahwa apa yang dibawa Yesus bukanlah sekedar sebuah salah satu agama, tetapi satu anugerah yang membawa setiap orang yang percaya bukan hanya selamat, tetapi mengenal dan dikenal Tuhan. Kita selalu berbicara hidup yang kekal. Itu bicara Yohanes 3:16. Tetapi Yohanes 17 ayat 3 berkata, they may know you. Knowing dalam bahasa aslinya adalah kenoso. Dalam bahasa perjanjian lama adalah yada. Itu bicara suami istri melakukan keintiman. Adam knew Eve. Yada. No. Apa bedanya agama dengan kosmos? Agama Anda pilih. Kalau saya pilih, berarti saya dalam waktu berikutnya saya boleh memilih yang lain. Seperti election. Kadang saya suka yang ini, berikutnya saya sudah nggak suka lagi. Saya mau pilih yang lain. Boleh kan? Mau saya pilih. Tetapi Injil, Anda bukan memilih, Anda dipilih. Anda bisa beragama Kristen, tetapi Anda tidak pernah bisa mengenal Yesus kalau Anda tidak tahu. Mari kita lihat cerita 3 orang Majus. Anda pikir dia datang karena bintang? Saya mau tanya yang ibu-ibu di sini. Kalau Anda supposedly you are the wife of wise men, 3 wise men, one of the 3 wise men. Lalu suami berkata, Ma atau saya, ya, Hanif, ya, saya mau pergi jauh. Untuk apa? What purpose? Saya mau menyembah raja. Ada raja yang lahir. Loh, apa tandanya? Ada bintang. Berapa lama, Pak? Anda tahu berapa lama dia melakukan perjalanan? 2 tahun. Saya ini naik flight, naik airplane itu dari Hong Kong ke Toronto 4 jam. Itu udah rasa lama. Kalau Anda pulang ke Indonesia itu pinter, siap-siap apa pinter. Itu pulang ke Indonesia itu rasanya aduh, ya, separuh bumi itu ya, begitu. Ini 2 tahun gak naik pesawat, ada AC-nya, naik unta. Can you imagine? 2 years, kenapa Anda bisa dapat? Dari mana Pak? Herodes membunuh anak di bawah 2 tahun dan dia dihitung sejak mulai kapan dan dia bintang. Lah kalau orang pergi berapa? Loh, 2 tahun itu jadi papa resign dari profesi. Kalau dia dokter nggak praktek, kalau dia dosen dia nggak ngajar. So, nggak gajian, nggak. Lah terus uang bulanannya gimana? Loh, mari kita jangan baca sekedar baca. Mari kita di balik semua. That's amazing. Ketika Roh Kudus menyatakan pada saya, dia pakai uang simpanan itu. Kalau Anda istrinya orang Majus, boleh nggak suami? Oh, jujur. Pak, nggak mau jujur-jujuran, Pak.
biar nggak ngadep rojo nggak apa-apa. Pokoknya dapur ngepul. Yang penting uang bulanan ini jangan berhenti. I don't think that's what is to mention the king. Anda baru terasa You don't get 2 tahun naik unta. Kalau ada orang najis, mau 2 tahun naik unta. riding a camel. If you're the manager yourself, Siapa panas? Malam dingin. the golden compass. Kenapa mereka datang? Why do you think Anda they are pikir coming? mereka lihat bintang aja? No. Mari kita taruh diri Anda pada orang majus atau istri. Hanya lihat bintang, hanya di neraca Anda datang melakukan 2 tahun pulang pergi 4 tahun. Anda harus resign atau retire for a certain time, period of time, and you don't have. This is important one. You not getting any income at all That's for real. in the 4 years. In 4 years. Untuk apa? For what? Kenapa mereka datang? Why do you think they Anda came? tahu kan? Do you know what? Ada suara di dalam hati. There's a voice that they down here. Come. There. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita whisper. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kembali ke tadi yang powerful. Saudara, saya bisa bersaksi. Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya percaya Yesus? Karena saya tidak lahir dari keluarga Kristen. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi Kristen. Saya nggak punya rencana jadi Kristen. Ibu Sony, Ibu David tahu, waktu saya jadi mahasiswa, saya tidak punya agama apa. Ya, agama saya Katolik dalam KTP saya. Tapi in fact agama saya adalah karate. Saya ini pelatih karate. Sampai hari ini secara logika saya nggak bisa menjawab kenapa saya percaya Yesus. Secara logika. Dan saya tahu bukan saya yang memilih dia, tetapi dia yang memilih saya. Apa bedanya agama dengan gospel? Agama Anda memilih, Injil Anda dipilih, Anda dipimpin. Saya bisa mengajarkan Yesus kepada anak saya, tapi saya meminta kepada Tuhan, Tuhan Engkau sendiri yang mengajar dia, Engkau sendiri yang memanggil dia. Saya bisa menjadikan dia beragama Kristen, tapi saya tak bisa menjadikan dia mengenal yang dikenal Yesus. Apa bedanya orang biasa cari istri dengan raja cari istri? Bapak-bapak dulu waktu pacaran Anda yang apel atau Anda yang diapel? Anda apel, kita yang apel kan? Itu tandanya kita bukan raja, gitu ya. Artinya secara sosial. Tapi kalau raja cari istri, dia nggak. Ibu-ibu jangan tersinggung, wanitanya ini dibantu. Apa buktinya Pak? Waktu Ahasiveros cari istri, dia nggak apel. Perempuan-perempuan itu raja mati, bukan dia mati. Orang Majus
meja called. Amin. Amen. Amin. Amen. It's amazing. That's amazing. It's not religion. It's not religion. Nah, knowingkah apa bedanya Simeon dengan ahli Taurat? Simeon. Orang ahli Taurat yang memberitahu bahwa Mesias lahir di Bethlehem. Told the people. Sedih. They all could. Tapi mereka tak pernah datang ke Bethlehem. But they never came to They the never king. Waktu Yesus besar di sana, mereka adalah orang yang adalah orang yang mempelajari kitab suci Scribes are people who believe dan mereka menunggu Mesias. and Tapi they waktu believe Mesias in the Messiah. stand But when the before Messiah stands them before them, dan mereka mulai cek dan uji they dengan doktrin. try to check. Ternyata Yesus nggak lulus, tanda petik, quote unquote. And Mesias kan di the Messiah didn't pass. lahirnya di mana? Bethlehem. Ini doktrin teologi yang benar. Ini bukan teologi sesat. Ini benar. Lah kamu lahir di Nazaret. Saya Yesus bukan saya. Kalau saya Tuhan Yesus saya ngomong, kok. Saya panggil kok. If I was Jesus, I Brother, would say, aku ini lahir di Bethlehem. I Selesai kok. with him. Ya. Yesus diam aja. Memang Tuhan itu suka bikin bingung orang. Dia nggak wajib ngejawab pertanyaan saya. Gitu. Mesias kan raja. Messiah Nah kamu aneh bukan kamu. Tidak seperti doktrin. Tapi benar Mesias raja. Iya. Mesias lain benar. the king Apa sebabnya? Karena mereka tidak mengenal. was because they Bagian Mesias. know the Messiah. Dia datang But Simeon, bait suci they dan came ada Maria dan Yusuf to the yang temple. datang ke bait suci They came dan to membawa anak kecil. Ibu-ibu. Ini ibu. Kalau nanti anaknya lahir, Anda ke gereja, misalnya di pasar atau di mana, tiba-tiba ada seorang yang Anda tidak kenal. Bu, boleh gendong anak itu? Anda kasih kan? Oh, Anda siapa? Wah, You went to somewhere. dan Maria berkata, that's spirit, that's spirit. That's a spirit. Lalu Simeon, dia nggak pernah baca, bukan nggak pernah, dia nggak datang dengan teologi. Saya nggak ngomong teologi saya. Ya, tapi ada salah. Waktu dia menggendong Yesus, apa yang dia katakan? Aku ketemu Mesias. Mesias. Apa sebabnya? Dia kenal dia. Yes. Amin. To know Him. Hallelujah. Anda harus kenal His presence. Hallelujah. Yesus datang teruskan. Bukan supaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu sudah ada. Memang dia ada. Namanya aja ada. Ayat. Yesus datang bukan supaya Tuhan itu ada. Karena dia sudah ada. Bahkan ada. Dia sudah ada. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi Yesus datang supaya Tuhan bukan hanya ada, tapi menjadi ada. Untuk mengenal Dia, Anda harus mengenal His presence, His love, kasih. Nanti kita akan lihat. Setelah itu Anda belajar mengenal kuasa. Terus Anda akan belajar mengenal kebenaran. Anda tak bisa mengenal Dia hanya kuasa, hanya hadirat, atau hanya kebenaran. Anda harus mengenal ketiga
cerita diri saya. I want to share 28 tahun yang lalu 28 years ago di gereja papinya Pak Willy di Surabaya. in the church. Saya sebagai orang yang dalam keadaan stres, dan saya mulai mencari Tuhan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa Engkau itu ada? Kalau Engkau ada, saya mau. Tapi tunjukkan Engkau itu ada. Dan saya mulai berdoa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sesuatu hadir. Something present in my heart and my spirit. Dan saya tidak tahu itu apa. Karena saya tidak pernah kenal hadirat Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mengalir dalam hati saya. Dan malam itu saya kepingin berdoa. Paginya saya ingin berdoa. Dan saya ke kampus dengan sepeda motor. Dan tiba-tiba sebelumnya saya membaca semua di dalam stres. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera Ku berikan kepadamu, bukan yang seperti dunia berikan. Saya tersinggung, saya marah membaca ayat. Tuhan, ini beneran atau enggak? Soalnya waktu itu hati saya sumpah. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya sumpah gitu. Because at the time my heart is In trouble. trouble. Tapi saya translation. Sumpah. Trouble. Bedtime. Ada istilah bedtime, bete. Ya. It's Indonesian English, bedtime. Saya sumpah, Tuhan, ini beneran nggak ini ada? It's like so Waktu saya frustrated. berdoa, And when I pray, sesuatu ada. there's something new. Dan waktu saya naik sepeda motor, And when ada I di like, dan saya nangis. when I went Pertama when I kali was in dalam the motorcycle, setelah bertahun-tahun saya nggak pernah that's nangis. the thing. Saya nggak bisa nangis, kok nangis? Ketawa saya susah. Jadi saya itu I can't cry every time. saya nggak bisa ketawa, nggak bisa This nangis. is my first time crying. I can't cry. So Kayak kosong. hard Dan for me waktu to saya di sana pertama kali, I was so empty. saya nangis. Berapa lama, Pak? 1 week. I cried for 1 week. 1 minggu. 1 week. Terus berhenti, ingat nangis lagi. Berhenti, ingat nangis lagi. Ada bingung? Saya juga bingung. Stop. I remember I cried. What's going on with me? I don't know. I don't know what's I happening. don't know what's I going on. don't know. Saya tidak ketemu agama. I don't Saya ketemu seorang pribadi hadir. person. Saya ketemu seperti satu aliran air yang mengalir dalam hati. I mean an overflowing water. Dan saya nggak tahu manggilnya Tuhan itu kayak apa. I don't know how to call it. Ingat agama saya karate. Jadi saya nggak ngerti istilah Heavenly Father. Oh ya, saya nggak tahu itu. I don't know that. Bahkan saya panggil Tuhan tuh, saya kamu kan. Untung Tuhan itu sabar. Gitu. I said I call God with you. Dan saya pikir Tuhan itu seperti kong tua yang di sorga. And I thought God was like It's a an old man in Chinese heaven. paradigm ya. It was a Chinese paradigm. Ya, jenggotnya panjang ya. You know what's wrong here. That is God. Aku pikir kau itu kong tua yang namanya si A lagi susah, si B lagi senang. Trying to figure out how to Impressive. Dia datang. He came. Dan saya merasakan cinta. And I Dan experienced saya berkata, Tuhan, kau itu cinta tuh sama aku. Loh, and I said, so Lord, you love me, Lord. you love I don't know. Saya nggak pernah tahu kau itu cinta sama aku. Saya pikir, ya itu tadi. Oh, mengamati si A, si B. Gitu. Ya, blessingnya ya kekuatan kita, intelektualnya. Ya, so. A and B and stuff. And Ternyata dia mencintai saya. figured out. Gini aja dulu. Kalau mau cinta sama aku yang mau cinta sama kamu. So Simple. here's the thing. If Ini you love bukan me, omongannya I orang also love you too. religious. This is not This is simple a religious answer. doctrine. It's just a simple way. Jangan pernah kau ambil rasa cinta ini And don't dalam hati saya. This is from my heart. Tiba-tiba keluar dari hati saya aliran air yang hidup. And
Son, Dan tanpa terasa saya panggil Tuhan itu Papa. and without me noticing, I call Karena saya panggil Papa saya itu Papa. Saya nggak ngerti istilah Papa surga. Ya, sekarang saya panggil dia Papa. Ya. Papa, Papa. Dan saya nangis. Saya merasa untuk pertama kalinya ketemu seorang Papa. Ketemu heart to heart. We know. knowing Dan by the grace of God, 28 years has been passed away. And the love of God in my heart still over here in my heart by the grace of God. And I can say, I love you because you love me first. Anda pikir Anda dan saya bisa mencintai Tuhan? Banyak orang a lot of people berusaha try berlaga pretend mengasihi Tuhan, to love God. malah nggak ketemu Tuhan. Percayalah, nggak ada satu pun orang bisa mencintai Tuhan. There is no Kok Anda dan saya? 12 rasul ini loh, 12 ikut Tuhan itu semua ada agendanya masing-masing. Kalau di Indonesia itu seperti PKS, PKB, koalisi. Within Indonesia, it's like, well, it's like Democrat and Yohanes Yakobus kepingin menteri luar negeri dan dalam negeri. Makanya waktu ibunya datang Tuhan, anakmu kasih sebelah kanan kiri, langsung Petrus marah. Itu jatah gue nih, jangan diambil. And Peter wants that, hey, You that's just my son. want to be minister of finance, Wants to be minister. menteri keuangan. Wah, dihitung-hitung ini kok lama-lama ngomongnya mati terus ini. Dan daripada gue nggak dapat apa-apa, gue jual aja, lumayan 30 kepegang. Jesus said, the Son of Man wants to Percayalah, kita ini lahir dengan ego. Tetapi setelah itu 10 menit, 11 menit mereka mau mati. Pertamanya tidak ada satu. Yesus mati, lari. When Jesus died, they ran away. Apa yang terjadi? Mereka mengalami setelah Pentakosta sebuah perjumpaan kasih. Love is the most powerful in this life. Ada dua kekuatan yang menggerakkan benci dan cinta. Teroris itu mau mati untuk benci. Anda tidak dipanggil mati untuk sebuah kebencian. Anda dipanggil mati untuk cinta. Amin. Tidak seorang pun bisa mencintai Tuhan kalau dia tidak mengalami dicintai. Saya mau tanya lagi. Saya nggak ikuti ini, tapi tangan aja. Apa bedanya Tuhan mengasihi malaikat dan binatang dan manusia? What is the difference between love God to the angels, animals, and people? Lo tahu? Do you know? God is love. God is love. Siapa percaya? Believe. Ya, amin. So He love every creature. Amin. Amen. Because He is love. God is love. God is love, right? The nature of God is love. Nature God. Berarti Dia mengasihi binatang. Amin. Dia mengasihi malaikat. So what is the difference? So what is the difference? Siapa yang pernah jatuh cinta? Whoever Enggak pernah. Oke. Saya nggak perlu lanjutkan. Tapi begini. Dua hal membuat Anda jatuh cinta. two things that Satu, one, Anda ketemu dulu. you meet. Anda nggak bisa jatuh cinta pada someone yang you cannot fall in love with someone that you never met with him or her. Sebelum Anda menikah kan ketemu dulu kan. You met first. Yang kedua, The second is Bapak suami istri kan? Kenapa Bapak? It's funny question ya. Saya mau pastikan.
Sorry. My Nah, apologies. kenapa Bapak, ini jangan kasih ngomong ini buat contoh aja. Kenapa kok Anda jatuh cinta sama ibu? What? Ibu ini cantik, baik hati. Amin. Saya Why do you aminkan. find that? It's good. Tapi hal yang mendasar yang tidak boleh dilupakan. Kok bisa Bapak ini jatuh cinta sama ibu? Karena dia ini manusia. Because she is a human. Mungkin Anda nggak sadar. Kalau dia ini terwelu, Anda nggak bisa jatuh cinta sama dia. Dia secantik apapun, Anda nggak bisa jatuh cinta sama dia. Saya nggak ngomong mengasihi, fall Fall in love. in love. Demikian Tuhan, Dia mengasihi Same semua. thing with God. Oke, tapi dia nggak pernah jatuh cinta sama dia. Yeah, God never fell in love with them. Kenapa syakala? Tapi dia, kenapa? Karena Tuhan nggak bisa jatuh cinta kepada makhluk yang tidak sama. Because you cannot fall in love with different species. Therefore, Therefore, when God creates man, He created them according His image. Artinya, Tuhan itu bukan mengasihi saja, tapi Dia jatuh cinta, fall in love, personal love. It's very, very personal. It's very personal. Dan manusia ini dijadikan dengan cinta I'm created with love. dan martabat. Dua hal yang menjadi pilar dalam hidup. Sadar atau aja, cinta dan martabat. Things Kalau orang kehilangan keduanya, dia akan boleh. that make Percaya? people alive is love. Ada orang nggak dapat ilmu cinta tapi punya martabat, masih Enjoy nggak dicintai tapi dihormati, and respect. diterima, ditakuti. Karena ditator nggak dicintai, ya ditakuti, dan dia menikmati ketakutan orang. And they enjoy the fear. Some people enjoy it. Kalau orang udah nggak punya cinta, udah nggak punya martabat, dia bilang, cinta ini bukan satu knowledge, cinta itu seperti air. Love is not knowledge. Love is like water. Apa bedanya Tuhan dan Allah? Injil dan Alkitab. What is the difference? Kalau saya di sini dikasih air agak keruh, agak kotor, saya akan berkata, sorry, If I got, can I have the clean water? if I got, Bisa saya dapat air yang lebih bersih. Tapi kalau saya 3 hari di padang, I cannot drink it. ada ketemu air yang agak kotor, saya minum. I don't have any choice. The power of hunger, the power of thirst. Nah, bedanya yang saya katakan, Different between. saya 3 hari di padang gurun, udah haus. I'm in the desert Saya ketemu air yang kotor, and I meet the dirty water right there. saya mau minum. Agama bilang, Taurat bilang, jangan diminum, bikin sakit perut. Betul nggak salah? Don't drink it. You know, religion is don't drink it. Saya harus sadar. I need the water. I just remembered. Apa yang salah? What would I do? Betul nggak? Betul nggak? It's right, right? That's right. Oh, keep your stomach. Saya tahu. But I need to drink. Lama-lama saya bilang, emangnya gue pikir So what do I say? Anda pikir semua hukum kebenaran bisa kita ikut kalau kita haus? Did you think that Yesus ketika kita haus, dia tidak bilang cuma jangan, dia bilang kamu haus, ambil dan minum. Anda ini try, drink. Ketika Anda masuk di sana, itu adalah sebuah
Kemana sujud kemarin? Waktu Anda minum, Anda pergi dari rasa haus. Dan Anda sembuh. Itulah namanya perjumpaan. Bagaimana Anda berjumpa? Anda harus berjumpa sebelum Anda jatuh cinta. Berjumpa dan Anda mengalami Anda dicinta. Jangan heran kalau Tuhan kenal nama kecil. Siapa punya nama kecil? Nickname. Jangan terkejut kalau satu hari Tuhan memanggil namamu bukan nama resmi, tapi your nickname. He knows your name. Amin. Saya tutup khotbah saya ini karena waktunya sudah habis. Saya harus alert dengan waktu. Saya sudah diingatkan dengan sebuah kesaksian. Segala sesuatu Anda harus memiliki hidup yang sangat frekuensi. Yohanes 3:16 itu bukan begini. Siapa yang percaya mendapat hidup yang kekal. So bukan hidup yang kekal. Memperoleh Zoe. Zoe adalah God's love. The same nature, the nature of God. Sehingga Anda bisa connect kembali dengan Dia dalam same nature. Engkau di dalam dia, ada 12. Engkau di dalam aku di dalam. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. 12 tahun lalu. Ini peristiwa yang merubah hidup saya. Saya kerja di sebuah university dan sekira-kira 13 tahun. Dan oleh kemurahan Tuhan, saya dipercayai dan register menjadi Vice President in that university. Dan sekali lagi saya menjadi key person untuk sebuah change management. Dan saya menjadi I have been one of the key person for change management. It's like restructuring in management. Tetapi setiap perubahan ada gejolak dan saya nggak mau cerita siapa salah, tapi akhirnya saya mengalami satu keadaan saya menjadi orang yang disalahkan. Saya tidak mau saya benar atau salah, tetapi waktu itu saya betul-betul terpukul karena saya lahir dari universitas itu. Saya bekerja dan saya idealistik. Dan saya ingin mendedikasikan hidup saya di sini. But suddenly the situation is changing. Suddenly. Waktu malam saya bangun jam 3 pagi. Dan saya berkata sama Tuhan, saya berlutut, Tuhan saya tidak kuat, tolong saya. Apa yang terjadi? I'm not seer, I'm a thinker. But that night, suddenly I saw a vision. Saya melihat visi, satu penglihatan untuk pertama kali dalam hidup saya. Saya tidak pernah mengalami begitu. Dan saya melihat Yesus duduk di tahtanya. Dan dia berdiri. Dan dia turun di depan saya. Hadirannya memenuhi kamar saya. Saya nangis seperti anak kecil. Saya tersungkur di bawah kaki. Saya tahu saya menjadi berhutang. Pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidup saya lahir dari pengalaman itu. Dan saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong saya, tolong saya. Dan dia mulai berkata, saya percaya bahwa Tuhan berbicara. Seorang hamba Tuhan yang dijamah Tuhan pertama kali, dia berkata, seumur hidup saya, kalau saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Tapi malam itu, saya tidak sedang mengalami saya berkata-kata kepada Tuhan. Saya sedang mendengar Tuhan berkata-kata kepada saya. Dan itu yang saya alami 12 tahun.
Dan Tuhan itu bisa berbicara bahasa Indonesia. And God can speak Indonesian too. Dan Indonesia yang agak Surabaya. Surabaya accent. Do you believe it? Believe it? Ada kata there are three style of no in Indonesian language. Ya. Kalau bahasa resminya no is tidak. No. Ya. Kalau Jakarta punya no is enggak. Ya. Siapa dari Jakarta enggak? Ya. No, it's Kalau Surabaya enggak. Ya. Surabaya. Tahu? Enggak, NDAR sama enggak. Ya. From Dan Tuhan itu ngomong, saya nggak pernah lupa apa yang dia ngomong. Saya tahu kenapa Paulus itu berubah 180 derajat hanya dalam satu pertemuan. Cincin, I know the whole life. Paul changed Dia itu nyapa saya, bukan sebagai raja, sebagai bos Tuhan, dan sebagai bapak. Karena dia tuh tahu saya ini talent. Apa terjemahnya talent itu? Exhausted. Give up. I was give up at the time. Saya putus asa. I don't Saya nggak have kuasa kedua. I Saya don't putus asa. even Dia kata pertama yang saya dengar dari saya. Nggak usah susah. Nggak, bukan tidak. Nggak usah susah. Tuhan Yesus itu baik sama saya. Nggak usah susah. Aku tahu susah. I Kok know. bisa ya Tuhan ngomong Surabaya? Saya I don't get what Nggak can usah susah. speak in Aku Surabaya. tahu susah. Not even in Indonesian Aku or bersama. I'm with me. Nggak usah susah ya. Lagi ya. No need to worry, alright? Itulah Tuhanmu. That's your God. Yesus. That's your Jesus. Anda pikir Yesus itu misterius? Ya dia apa? Kita beyond of comprehension, our Well, you comprehension. will be on our Tapi dia juga bisa buat dirinya simple, sehingga anak kecil itu bisa kenal dia. himself simple. Dia Alpha dan Even Omega. a Dia little child di, can di, understand. di planet yang paling jauh, tapi dia di molekul yang paling kecil. He's Alpha and Omega. Tuhan ada di situ. But Amen. he is in heaven. Dia nggak bicara bahasa ini nanti. Oh, saya lagi give On up. the smallest thing. Aku bersama. I'm with him. Dan dia mengulurkan tangannya kepada saya. And he touched Kepala me. saya itu dipegang-pegang. He touched me. Seperti Bapak. Like, 4. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Selama di Amerika. Sampai lagunya Siti Moyni. Semua harta di dalam dunia. Wait, 5 kembali. Saya bersyukur dan saya menggunakan saya. Terus saya menganggap saya lihat dia lihat saya. Terus dia bisa Tuhan itu baik. Dia bukan hanya cinta, He is a good God. And He has a good heart. Dia cuma senang. he just ran. Dan dia berkata, aku akan memulihkan hidup. Dan dia bilang, And he's like, situasi belum tidak berubah. the One thing that situation I know, one thing that God not reject me. God has said, God be with me. Not because I'm righteous, because of but because He has mercy on me. but he has mercy. Dari saat itu, I can sense the heaven. Tuhan, there's a heaven. Itu dimensi, frekuensi. Engkau bisa kenal dan dikenal Tuhan secara pribadi.
Ini frekuensi, di mana frekuensi ini? Kita ini. Di sini kerajaan surga bukan di antara orang, di dalam. Anda bisa connect dengan dia. Personal, dikenal. Anda akan dipimpin bukan hanya kehendaknya yang objektif, tapi kehendaknya yang subjektif. His purpose, His way. You will know His love personally. Dan Anda mencicipi apa itu kekekalan. Anda tahu Anda apa itu. Dalam in a certain level of the presence of God, even times it seems that it's not waktu itu nggak terjadi. Saya ada beberapa CD itu kebaktian di aku. Kita mengalami 3,5 jam ya, 1,5 jam kita immerse in the deep worship. Sebagai jemaat dengar suara malaikat. Bukan berarti sorry ini satu seri teaching, bukan berarti kita cuma mimpi sorry, sebab sorga itu dihadirkan di bumi. Anda dipanggil untuk menghadapi rencana itu. Kekristenan tidak mendikotomikan atau Injil tidak mendikotomikan bumi dan sorga. Justru bumi dan sorga harus jadi satu. Nanti Anda kalau lulus punya tubuh yang bisa di bumi dan di sorga. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diundang makan. Nanti dia bisa lulus. Amin. Jadi spirit and body itu sama-sama. We are spiritual being. Kita lahir bukan untuk cari nafkah semata. We were born for life, not just life. Life not just having activity. Life is about purpose, about meaning, about identity, about dignity, about love. You were born for life, not just life. Not for attain or reach you are, but having life as a meaning, as a love, as identity, as a purpose. Itulah hidupnya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita pakai berdiri. Kami menyembah, kami mengandung Tuhan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menghormati Engkau, ya Bapa, ya Tuhan. Bawalah persembahan-Mu, bawalah persembahan-Mu. Kita lahir untuk dikenal oleh Dia. Kita lahir untuk menemukan cintanya. Sampai putih rambut kita pun Dia menggendong kita. Oh, dengarkan Dia berkata, aku mengasihimu dengan kasih yang abadi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dengan lembut. Haleluya. Lihat di sana dan sungai mengalir. Haleluya. Ambil dan minum. Haleluya. This is personal. Haleluya. Bukan hanya kasih yang institusi. Haleluya. Jangan berusaha mencintai Tuhan. Biarkan Dia mencintai. Biarkan Dia mencintai. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya.
rasakan Tuhan. God is so gracious. He's so kind. Open your heart to Him right now. There's some people you need to open your heart to Him. Ada orang-orang yang perlu membuka hati kepada Tuhan, saudara. Do not harden yourself, harden your heart, but just open. If you need Him to say, oh God, you come to me, you come to me, you come to me. Say to Him, datang Tuhan, datang Tuhan, datang Tuhan. Yes, I see the living water. There's so much overflow in this place. Thank you, Lord Jesus. Take it, it's free. God give for us, each one of us. Let's all lift up our hands together. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Hallelujah. Oh God, I pray God tonight, as your word tonight we heard, that you are the living kind Father that we know. Father, as we lift up our hands, all we want to be close to you, Lord, as frequent as possible, Lord. Kami ingin Tuhan, Engkau dekat senantiasa. Kami ingin merasakan Tuhan, Engkau ini seperti orang tua kami yang berkata-kata Tuhan, supaya kami tidak keluar dari jalan yang Engkau telah gariskan. Lord, tonight, Father, I pray for your grace is so much, is abound in this place. God, I pray if there is any hard heart in this place, kalau ada hati yang keras Tuhan, jamah dengan kasih-Mu hari ini Tuhan. Touch with your love, oh Lord Jesus. Touch with your love. Touch with your gracious hand. Father, I pray, Lord. Now release your peace upon your people, oh God. Release, Lord, that loving spirit that can bring us unto your throne. Not just tonight, but every day, oh God. We pray for the anointing that we can feel every day in our daily walk with you, Lord. Not just tonight, Lord. Father, we want, oh God, that living water, Lord, keep flowing and flowing in our life. So we know you, oh God, face to face. We don't want to know about you. We want to know you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. I want you just to be relaxed at this moment. I know the time is running out. But just be relaxed with God. Gak usah saudara force yourself. But tonight I feel, if you yield to Him, you surrender to Him. I feel that water is just coming rush in. Air itu masuk yang deras, saudara. If you just yield, okay. I feel it. That's why I can say to you, just like the Bible said, taste and see that the Lord is good. Kecap dan nikmati dan Tuhan itu baik. Blessed he who trusts in Him. Berkatilah mereka yang percaya kepada Dia. Malam hari ini, I think we've been Christians so many years. We've been gone to church every weekend. But yet our life is sometimes just dry. We feel nothing. But I know tonight, God again open His faucet to bring that living water again to rush into your life. If you just open your heart tonight. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. We thank you, Lord. We thank you for such simple truth that can penetrate deeper into
into our spirit. Bisa masuk dalam Tuhan. And take away those stony things inside our heart, oh God, that always trouble us from coming near to you. Tuhan, ambil Tuhan kekerasan hati kami, kesombongan, our pride, our ego, Tuhan, kesombongan Tuhan. Sometimes we feel like we feel lonely, we feel left out. Kami merasa sendirian, we feel alone. Just like your servant Juan just testified when he felt so troubled, and you just give that living water once again. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Tuhan. Let us enjoy. Let us enjoy your presence every day. Enjoy your being. Enjoy our intimacy, Lord. Because all these things will bring us in the right position in our walk with you every day. Thank you, God. We know that we are not perfect yet. But yet when we surrender to you, every step of the way, that you will lead and give us the right path. Thank you, Father. Only in Jesus' name. All the people that are blessed tonight say Amen. Thank you, Father. Pak Wana Tanjung he brought some CDs from Indonesia, from his seminars and his preachings. If you like to buy those CDs, and some the CD is $10, the CD is $5. Okay, thank you. Okay, itu semua seminar, khotbah dan seminar. Amen.